Halo semuanya, perkenalkan saya Angela Prima Kusuma Saksono dengan NPM 24041010039 dengan Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, saya Nafisa Cakranaira dengan NPM 24041010052 dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Yudika Mutiara Zafara dengan NPM 24041010053 dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Chelsea Novaria Ramadhani dengan MPM 24041010151 dari Prodi Administrasi Publik. Tahukah kalian bahwa menjadi seorang dosen bukan hanya tentang mengajar di kelas atau memberikan nilai kepada mahasiswa? Di balik profesi ini ada tanggung jawab besar untuk membimbing, mendidik, serta menjadi teladan dalam dunia akademik. Inilah mengapa etika profesi dosen sangat penting. Etika menjadi pedoman bagi dosen dalam bersikap, mengambil keputusan, serta menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Melalui video ini, kami akan membahas lebih dalam mengenai etika profesi dosen, mulai dari pengertiannya, kode etik dalam dunia akademik, contoh pelanggaran etika, hingga sanksi yang akan diberikan jika etika tersebut dilanggar. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita semua tentang pentingnya menjaga etika dalam profesi dosen. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Kami dari jurusan Administrasi Publik, saya Angela Prima, saya Chelsea Novaria, saya Nafisa, Saya Yudika Mutiara. Jadi kami ingin mewawancarai Bapak mengenai etika profesi. Ya. Sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Pak Nur Hadi selaku dosen administrasi bisnis FISIP UPN Veteran Jawa Timur. Untuk saat ini di samping sebagai dosen administrasi bisnis, saya menjabat sebagai wakil dekan 2 bidang umum, kepegawaian dan keuangan di FISIP. Mungkin saya langsung ke pertanyaan aja. Menurut Bapak Nur Hadi, mengapa etika profesi dosen ini itu sangat penting dalam profesi dosen? Ya, seorang dosen itu dituntut untuk bekerja secara profesional. Tentu saja memerlukan etika profesionalisme sebagai seorang dosen. Nah, ini untuk menjaga martabat dosen dalam melaksanakan tugas tridharmanya. Juga dosen itu akan menjadi panutan bagi anak didiknya, hingga kalau tidak diselenggarakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan etika dan kode etik sebagai seorang dosen, maka tentu kita akan kesulitan untuk menjaga bagaimana dosen itu tetap profesional, berintegritas, dan bisa memberikan contoh yang baik untuk anak didiknya dan juga memberikan layanan yang terbaik kepada stakeholder utamanya adalah mahasiswa. Gitu ya. Selanjutnya, Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi itu, mengapa dosen itu harus bisa bersikap adil ke semua mahasiswanya? Oh ya, sebenarnya sifat adil itu adalah kebutuhan yang hakiki ya, bersifat universal ya. Tidak hanya kepada mahasiswa. Sikap adil itu kebutuhan semua, enggak peduli apakah mahasiswa, bukan, apakah laki, perempuan, anak kecil, dewasa, orang kaya, orang miskin, orang desa, orang kota, semua itu ingin diperlakukan secara adil ya. Apalagi fungsi dosen salah satunya adalah memberikan transformasi ilmu pengetahuan pada khususnya anak didiknya mahasiswa. Nah, dalam prosesnya tentu ada banyak hal yang secara dinamis terjadi dalam proses transformasi keilmuan antara dosen dengan mahasiswa. Nah, ini tentu saja memang ukuran adil itu bisa sangat sulit untuk diwujudkan dengan pandangan yang sama, karena mungkin dengan latar belakang yang berbeda, ini mahasiswa itu bisa memberikan penilaian yang variatif mengenai keadilan, sehingga mungkin saja seorang mahasiswa sudah merasa saya sudah diperlakukan secara adil, sementara mahasiswa yang lain merasa belum diperlakukan secara adil. Ini tentu bagaimana sikap seseorang mengenai apakah seorang dosen itu sudah adil atau belum, itu juga dipengaruhi oleh faktor internal dari mahasiswanya. Nah, tapi pada dasarnya adil itu sebenarnya kan kita menempatkan sesuatu itu pada porsinya. Ya.
tidak ada diskriminasi, walaupun ada yang sifatnya itu keberpihakan ya. Tentu saja ini adalah keberpihakan kepada mereka yang layak untuk lebih dipedulikan, yang jika tidak ada keberpihakan maka mereka akan selalu kalah dan akan selalu tertinggal. Nah, dalam hal ini mahasiswa seyogianya juga lebih bijak untuk menilai sikap dosen yang mungkin saja, loh kenapa kok ini ke saya saja kok lebih keras, kenapa kok saya ini lebih sulit, kenapa? Karena mungkin saja dosen tahu apa yang seharusnya dilakukan terhadap masing-masing anak didiknya tanpa bermaksud untuk melakukan diskriminasi, tapi kadang-kadang dosen itu mengambil tindakan yang berbeda kepada mahasiswa, namun ini tidak dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang tidak adil, melainkan untuk membantu yang seyogianya akan bisa tumbuh berkembang dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi ya memang adil itu bisa relatif, tapi dengan ketulusan hati maka seseorang itu akan dibantu untuk merealisasikan apa yang namanya adil. Ya, hati nurani itu akan bicara, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu mengenai apa yang dapat terjadi jika seorang dosen melanggar kode etik profesi. Ya, tentu saja ketika seorang dosen melanggar kode etik profesi sebagai dosen itu bisa misalkan satu, menurunkan reputasi pendidik ya. Mungkin juga akan menjadikan mahasiswa itu melihat sosok dosen itu sebagai sosok yang tidak menjadi panutan, atau mungkin ya itu bisa sangat merugikan pihak-pihak yang terkait ketika pelanggaran kode etik ini terkait dengan misalnya kejujuran ya. Jadi setiap dosen itu secara profesional harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi, mengembangkan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentu ini kan harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Ketika dosen tidak melakukan secara sungguh-sungguh, maka ini sudah melanggar profesionalisme dosen. Apakah bisa? Ya bisa saja seseorang tidak melakukan aktivitas tridharma secara sungguh-sungguh. Apalagi kalau terkait dengan integritas. Terkait dengan integritas itu ya antara lain ya seorang dosen tidak boleh menerima suap, tidak boleh sebenarnya menerima hadiah misalkan. Hanya memang itu hal yang dalam pelaksanaannya agak sulit ya. Agak sulit kenapa? Karena kita itu kan berhadapan dengan orang dengan perasaan. Ada kalanya keluarga ya itu mengucapkan rasa terima kasih itu dengan memberikan sesuatu ya, sekedar rasa terima kasih saja, yang itu sebenarnya secara peraturan nggak boleh gitu ya. Kasarnya seperti ini, kalau misalkan beliau nggak dosen kan nggak akan dikasih. Nah, ngapain juga kok ngasih ke dosen ya, kan memang nggak boleh menerima. Nah, ya karena ibunya atau ayahnya bersyukur, terima kasih karena anaknya sudah dibantu dengan sepenuh hati gitu. Ya itu kan memang tugas dari dosen. Nah, itulah yang kadang-kadang ya dilema dari dosen, secara ketentuan nggak boleh untuk menerima, tapi secara sosial ketika mungkin melalui anak yang sudah lulus memberikan itu dianggap sebagai suatu ya ungkapan terima kasih saja. Jadi ada beberapa yang mungkin dalam pelaksanaan itu dianggap ya agak abu-abu ya. Ada yang secara jelas, itu ya seperti kebohongan atau ketidakjujuran dengan jelas. Tapi kalau yang tadi barangkali ada yang mengatakan ya kita nggak pernah minta juga, nggak menjadikan itu melakukan tindakan yang berbeda ya. Yang berbeda misalnya ketika seorang
memberikan sesuatu, maka dia akan lebih diperhatikan kah, atau yang tidak mungkin agak diabaikan kah. Nah ini kan permasalahannya, masalahnya sudah selesai, jadi nggak terkait dengan nilai, nggak terkait dengan proses sudah selesai, ya seringkali seperti itu. Nah jadi ketika sudah selesai, mungkin ada semacam bingkisan atau apa untuk dosen. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang ya masih menjadi ya perbedaan pendapat, karena menurut tentuan ya kalau bukan dosen kan nggak akan pernah dikasih, kenapa nggak dikasih aja ke orang lain. Nah mungkin orang tua akan jawab, ya ngapain saya juga berterima kasih pada orang yang nggak terkait dengan ini, saya ini merupakan ungkapan terima kasih kok. Nah, tapi kan itu memang tugas dosen. Nah yang seperti itu kadang ada hal yang sifatnya memang menurut saya masih abu-abu ya. Kalau saya pikir ketika bisa untuk menghindari itu akan lebih bagus gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sikap dosen apabila melihat rekan sejawatnya melakukan pelanggaran etik? Ya, tentu saja kewajiban dari rekan sejawat itu mengingatkan ya. Jadi diingatkan bahwa pelanggaran etik itu bisa merugikan baik untuk pribadi dosen yang bersangkutan, kemudian institusi, dan juga bisa merugikan orang lain. Jadi pencegahan tindak pelanggaran etik itu akan sangat penting untuk secara bersama-sama saling mengingatkan, karena namanya juga manusia, suatu saat mungkin juga bisa melakukan kesalahan. Jadi ya seyogianya bisa saling mengingatkan gitu. Terus saya mau nanya Pak, ada nggak sih Pak sanksi terberat untuk dosen ini ketika dia melakukan pelanggaran etika? Ya tentu saja ada. Jadi ketika seorang dosen melakukan pelanggaran etika itu ya bisa diberhentikan dari profesi sebagai dosen gitu ya. Jadi mumpung belum terjadi sampai diberhentikan, ya sebaiknya menghindari hal yang dianggap itu sebagai pelanggaran terhadap etika gitu ya. Oke, mungkin sekian dari wawancara kami Bapak. Terima kasih atas waktunya. Tidak juga mohon maaf jika menyita waktu Bapak sebentar. Oke, apa? Terima kasih Bapak. Saya senang kok. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama.